Halo teman-teman Kingkit. Pasti kalian lagi pada nungguin ibadah online ini ya? Sebenarnya Kapten Kiki lagi mikir nih, gimana ya kalau kita lagi melakukan kesalahan kepada orang tua kita dan kita meminta maaf kepada orang tua kita, terus orang tua kita memaafkan kita. Pasti seneng banget. Iya ya, sama juga nih kayak kalau dosa-dosa kita diampuni sama Tuhan Yesus. Pasti deh, seneng banget gak sih? Pasti pada seneng banget kan kalau dosa kita diampuni? Nah, hari ini Kapten Kiki mau pergi main ke tempat kakak King Kids. Kapten Kiki mau tanya-tanya tentang hal ini. Yuk, kita semua ikutin ibadah ini sampai habis ya. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita semua diberi kesehatan. Yang lagi sakit, kakak berdoa Tuhan akan sembuhkan kamu. Amin. Nah, kembali lagi hari ini kita mau puji dan sembah Tuhan. Yuk siapkan hati, siapkan pikiran, dan tidak boleh teriak-teriak atau hilang fokus ya. Kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan kembali. Sebelumnya, yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Yesus adalah penasehat ajaib buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seorang
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penasehat ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.
Hari ini kita mau nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk ikutin gerakannya ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah
yuk buka telinga kita karena kita mau sama-sama dengar kesaksian yang dibawakan oleh teman kita satu ini loh. kesaksian teman kita tadi, pasti nama Tuhan selalu dimuliakan. Yuk teman-teman semua, saatnya kita baca Mazmur 91. Yuk kita baca yang keras dan dengan iman yang percaya bahwa Mazmur 91 akan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita baca.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, mantap sekali adik-adik. Masih fokus ibadah dan Tuhan pasti senang. Sekarang adik-adik kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kita harus berdoa dengan iman bahwa bangsa kita akan diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan negara kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden serta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau beri mereka Tuhan kesehatan Tuhan dan berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat orang yang sedang sakit Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan orang yang sedang sakit Tuhan dengan tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sungguh-sungguh ya mendengarkannya, tidak boleh berisik, harus duduk dengan tenang dan dengar baik-baik ya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Yuk sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, berikanlah hikmat kepada setiap kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama mau belajar ya tentang seseorang, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, siapa sih Yohanes Pembaptis ini? Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang memakai baju bulu unta. Dan juga sabuknya, ikat pinggangnya itu berasal dari kulit. Dan makanannya dia yaitu belalang dan madu hutan. Nah, Yohanes ini
seorang pembaptis. Jadi dia membaptis orang-orang yang mau bertobat. Dan dia tinggalnya di padang gurun Yudea. Nah, Yohanes berseru kepada semua orang. Dia cerita nih kepada semua orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan datang untuk mengakui dosanya dan untuk dibaptis oleh si Yohanes ini. Lalu tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus nih. Dia datang ke sungai Yordan dan bertemu si Yohanes Pembaptis. Nah, Tuhan Yesus bilang nih ke Yohanes Pembaptis, "Aku mau dong dibaptis." Nah, tetapi Yohanes bilang bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis Yohanes, bukan Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa dia harus dibaptis sesuai dengan perintah Allah. Dan karena Yohanes Pembaptis mau taat sama Tuhan Yesus, jadi akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh si Yohanes. Nah, Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis, dicelupkan ke dalam air, tapi hanya sebentar saja. Nah, lalu Tuhan Yesus segera keluar air. Nah, adik-adik, baptisan ini melambangkan bahwa kita sudah dihapus dosa-dosanya dan kita mau melanjutkan hidup kita yang baru, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, ingat ya adik-adik ya, dibaptis yaitu proses kita mau melanjutkan hidup kita yang baru dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Jadi kita udah gak mau berbuat dosa lagi, gak mau nakal lagi, gak mau berbohong lagi. Nah, dibaptis menandakan bahwa kita sudah serius dan sungguh-sungguh mau bertobat dan juga mau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Nah, tapi kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa, tapi kita sebisa mungkin kita minta tolong sama Tuhan Yesus agar selalu dijauhkan dari dosa, agar kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa, agar kita selalu dijauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat yang ingin melakukan dosa. Nah, seperti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau dibaptis oleh seorang Yohanes. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihinya harus mau dibaptis supaya setelah dibaptis kita mempunyai hidup yang baru yang penuh dengan sukacita. Jadi kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Walaupun nanti setelah dibaptis kita nggak selalu hidupnya enak, terus pasti ada cobaan, tapi itu merupakan proses supaya kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah kalau kita sudah dibaptis, nah kita tetap harus berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Nah, dengan ketiga cara inilah kita bisa selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti mau kan semuanya selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu jangan lupa ya, ingat selalu pesan Kak Grace, yaitu harus selalu berdoa, membaca Alkitab, memuji dan menyembah nama Tuhan, supaya kita tahu apa nih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, jadi dengan melalui berdoa dan membaca Alkitab kita bisa tahu tujuan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan itu maunya kita ngapain. Nah, dengan dibaptis kita itu menandakan kalau kita sudah serius untuk mengikut Tuhan Yesus, memulai hidup kita yang baru di dalam Tuhan dan hidup dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, nah karena itu yuk sama-sama kita dibaptis. Nah, baptis juga bukan hanya baptisan air, tapi ada juga baptisan Roh Kudus. Yuk sama-sama ya, kita yang belum bisa bahasa roh, kita sama-sama terus memuji Tuhan Yesus agar kita bisa sama-sama menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran ya, supaya Tuhan Yesus makin sayang kepada kita dan juga kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah itu aja kita belajar dari si Yohanes Pembaptis untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus dan juga mempunyai hidup yang baru dan penuh sukacita ya. Yuk sekarang kita sama-sama mau berdoa ya. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau ajarkan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu hidup taat dan penuh dengan sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jauhkan kami dari
keinginan untuk melakukan hal-hal yang berdosa Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau yang memampukan setiap kami Tuhan. Terus tuntun hidup kami Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan semua adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang lindungi, Kau yang sertai Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit atau apapun itu juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata untuk kami semua Tuhan. Kau juga berkati Tuhan keluarga besar adik-adik kami Tuhan, yang menjaga mereka Tuhan, para orang tua, suster dan pendamping Tuhan. Engkau yang lindungi sertai Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Kapten Kiki udah tahu nih gimana rasa senengnya kalau dosa-dosa Kapten Kiki diampuni oleh Tuhan Yesus. Rasanya senang sekali, sangat bersuka cita. Karena dosa-dosa kita yang telah kita lakukan semuanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Oh iya, tapi ingat ya, kita nggak boleh mengulangi dosa-dosa kita itu. Kita harus tinggalkan semua dosa-dosa kita. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya ibadah kita. Kita akan melanjutkan kepada doa berkat. Dadah teman-teman. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.